Baik, pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi, melainkan hanya untuk pengumpulan data dan untuk melengkapi berkas-berkas saudara. Mari kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan di lembar kanan atas ini itu dilanjut dengan tanggal pemeriksaan, tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya 5 Desember 2020. Kemudian identitas, tulis nama lengkap saudara dengan huruf cetak, tidak boleh ada singkatan. Jika R. Pramono, tulis Reja Pramono atau Raden Pramono. Gelar kesarjanaan bisa ditulis di belakang nama saudara. Untuk tempat tanggal lahir, tulis tempat di mana Anda dilahirkan beserta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Untuk jenis kelamin, coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Untuk agama, tulis isilah dengan agama saudara. Untuk status, coret yang sesuai dengan keadaan saudara. Untuk alamat lengkap, tulis alamat lengkap saudara beserta nomor telepon dan nomor handphone. Jangan lupa untuk mencantumkan kode pos alamat saudara. Di sini ada keluarga. Nama ayah bisa ditulis dengan huruf nama ayah tulis dengan nama lengkap ayah dengan huruf cetak. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama saudara ayah. Jika ayah saudara telah meninggal, tulis almarhum dalam tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah pekerjaan dengan pekerjaan ayah saat ini. Jika contohnya jika PNS, tulis PNS, pegawai swasta, dan lain sebagainya. Jika ayah telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Untuk alamat ayah jika sama dengan saudara bisa ditulis dengan idam saya. Jika tidak, tulis alamat lengkap saudara. Tulis alamat lengkap ayah saudara beserta nomor handphone, nomor telepon, dan cantumkan kode pos alamat ayah saudara. Ibu. Untuk ibu, isilah nama kecil ibu akan tetapi bukan nyonya. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Untuk pekerjaan ibu, tulislah pekerjaan ibu jika ibu saudara bekerja. Jika tidak, tulislah ibu rumah tangga. Untuk alamat ibu, tulis alamat lengkap ibu. Jika ibu tinggal bersama saudara, tulis idam saudara. Jika ibu tidak tinggal dengan saudara, bisa tulis alamat lengkap ibu beserta nomor telepon, nomor handphone, dan cantumkan kode pos alamat ibu. Jika ibu saudara telah meninggal, bisa dicoret untuk alamatnya. Jika telah selesai, mari kita lanjutkan lagi. Di bawah garis itu terdapat beberapa judul yang berbeda. Untuk pendidikan, di sini ada nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Untuk sekolah dasar bisa tulis di nama sekolah, SDN 16 pada tempatnya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Untuk SMP bisa ditulis nama sekolahnya,
SMPN berapa, dan tempatnya di mana. Nama sekolahnya bisa ditulis contohnya SMP 16 berapa. Untuk tahun lulus bisa ditulis tahun lulusnya berapa. Untuk SMA bisa ditulis nama sekolahnya SMA negeri berapa, tempatnya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Pada kolom bagian bisa ditulis dengan IPA atau IPS atau bahasa dan lain sebagainya. Pada kolom perguruan tinggi bisa ditulis di nama sekolah, yaitu universitas atau atau akademiknya. Contohnya universitas, contohnya di nama sekolah Universitas Buana Perjuangan. Pada bagian bisa diisi dengan fakultas atau program studi yang Anda ambil, yang Anda tempuh. Untuk tempatnya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Untuk yang belum lulus, tulis di belakang tahun lulus sampai semester berapa. Di sini ada khusus upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa khusus, tulis 3 yang paling utama. Seperti komputer programming, bahasa Inggris, dan lain-lain. Untuk tempat khusus, tulis tempat khusus di mana tempat khusus itu diselenggarakan. Untuk lamanya, bulan dan tahun berapa Anda mengikuti kursus tersebut. Untuk di kolom instansi bisa diisi dengan instansi penyelenggara, contohnya seperti Triad, IF, dan lain sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, bisa dicoret seluruhnya. Untuk di kolom pengalaman bekerja, untuk Anda yang pernah bekerja di instansi tertentu, di sini bisa dituliskan untuk pengalaman yang penting saja. Tulis di mana, tulis macam pekerjaan, nama instansi Anda bekerja, tempat kota di mana, pangkat atau jabatan, dan lamanya Anda bekerja. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara mencoretnya. Untuk kehidupan berorganisasi, bagian ini dapat diisi jika saudara ikut aktif berorganisasi baik di dalam atau di luar sekolah atau kampus.
seperti Pramuka, Karang Taruna, organisasi pencinta alam, dan lain sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara sebagai pengurus atau hopis atau sanat mahasiswa dan lain sebagainya. Tulis organisasi yang saudara anggap penting. Isilah nama organisasi saudara pada kolom nama organisasi. Tulislah jabatan saudara sebagai apa di kolom jabatan, dan lamanya berapa bulan dan berapa tahun lamanya Anda berorganisasi, dan tempat di mana organisasi itu berada. Sekarang balikan lembar riwayat hidup. Mari kita lanjutkan. Di bagian ini ada kolom olahraga. Di kolom olahraga ini ada bagian aktif dan pasif. Yang dimaksud pasif adalah yang dimaksud dengan aktif adalah di mana olahraga tersebut yang masih dilakukan saudara sampai saat ini. Kalau pasif yaitu di mana saudara pernah melakukan olahraga tersebut pada dahulu dan sekarang tidak dilakukannya lagi. Di sini ada kolom kesenian. Di nomor 6 ada kesenian, yaitu cara mengisinya sama dengan nomor 5. Silakan saudara isi. Untuk kegemaran atau hobi, kegiatan di mana yang adalah kegiatan produktif di mana ketika waktu senggang Anda melakukannya, seperti contohnya memasak, berkebun, membuat alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Untuk cita-cita, harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret, seperti ingin menjadi insinyur atau sebagai dokter, dan lain-lain. Jangan menulis dengan berguna. Jangan menulis berguna bagi bangsa, jangan menulis menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara, karena
tersebut karena cita-cita tersebut terlalu umum dan terlalu kabur. Baik, yang ke-9 ada saya anak ke. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak bisa dicoret semua. Maka bisa diisi di kolom adik jika saudara mempunyai adik. Baik, kita mulai mengisi jenis kelamin adik. Jika adik saudara perempuan, bisa dilingkari huruf P. Dan jika laki-laki bisa dilingkari huruf L. Kemudian bisa ditulis di kolom pekerjaan atau sekolah, kalau sudah bekerja bisa ditulis pekerjaan atau jabatan adik saudara. Dan lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, bisa diisi dengan kolom, maka bisa diisi dengan kolom kakak saudara. Lingkari jenis kelamin, kemudian isilah di kolom pekerjaan atau sekolah yang dijelaskan tadi. Kalau saudara anak tunggal, kolom adik dan kakak bisa dicoret seluruhnya. Lanjut kepada ke-10, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab jika saudara pernah sakit keras di sini. Ya, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif, atau yang dirasakan berat, dan coretlah kata tidak demikian sebaliknya. Jika Anda pernah sakit keras, tulislah jawaban-jawaban pertanyaan pada kolom tersebut. Di kolom tulislah apa penyakit saudara, bila mana terjadi, dan apa akibat penyakit tersebut, apa akibat penyakit tersebut, baik fisik maupun psikis. Jika pernah tidak sakit keras, saudara bisa mencoret
maka saudara bisa mencoret pertanyaannya. Yang ke-11 yaitu apabila saudara pernah mengalami kecelakaan berat, yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat dan masih dirasakan akibatnya sampai saat ini. Atau dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama. Jika tidak pernah coretlah kata tidak, jika pernah coretlah kata pernah. Jika saudara pernah, tulislah apa kecelakaan yang pernah saudara alami, bila mana terjadinya, dan apa akibat dari kecelakaan tersebut yang masih dirasakan sampai pada saat ini. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawah tersebut. 12. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum pemeriksaan hari ini. Jika pernah, coretlah tidak. Jika tidak pernah, coretlah tidak, dan sebaliknya. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Bila mana dicukup isi dengan tahunnya saja. Tempat cukup diisi dengan kota dan tujuannya untuk apa. Misalnya pemilihan jurusan, seleksi pegawai, seleksi masuk sekolah, dan lain sebagainya. Jika saudara lebih dari sekali, bisa ditulis semuanya. Kalau saudara tidak pernah, pertanyaan di bawah ini bisa dicoret saja. Jika sudah selesai, tulislah di bagian kanan bawah kota tempat pemeriksaan berlangsung. Contohnya seperti Jakarta, Karawang, Bandung, atau Surabaya, dan lain sebagainya. Dan kemudian tanggal, bulan, dan tahun, kemudian bubuhi, tanda tangan di bawah, dan kemudian bubuhi, tanda tangan, dan nama lengkap yang jelas. Beri nama lengkap yang jelas. Baik,
Baik saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan dan telitilah kembali. Letakkan alat tulis dan telitilah kembali apa yang telah saudara tulis. Baik. Baik, jika telah selesai, bisa diletakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan memulai dalam pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Sekian pemeriksaan psikologi kali ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan agar pemeriksaan psikologi kali yang saudara jalani dapat bermanfaat di kemudian harinya. Terima kasih.